Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian? Tentunya Mem berharap kita semua dalam keadaan sehat ya. Oke. Mem akan masuk di kelas kalian di mata pelajaran Matematika kelas 4. Kita akan belajar bersama-sama. Nah, buku yang kita pakai untuk tahun ajaran ini adalah buku seperti ini. Ini buku paket kita ya. Ini buku pelajaran kita. Kita akan belajar bersama-sama. Oke. Yang akan kita pelajari di awal pelajaran kita ini, untuk pelajaran pertama adalah mengenai pecahan. Apa sih pecahan itu? Kemudian arti pecahan, kemudian pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Oke, kita akan belajar bersama-sama. Tetapi sebelum Mem lanjutkan pelajaran ini, Mem mau beritahukan dulu kepada anak-anakku semua, ketika sudah selesai mendengarkan video ini, dengarkan video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Lalu setelah kalian sudah mendengarkan pelajaran ini dari awal sampai akhir, lalu pindahkan atau catat di buku catatan, di buku tulis matematika, supaya ketika kalian nanti lupa pelajarannya, kalian boleh ulang kembali dengan membuka catatan. Lalu di akhir video ini ada Mem kasih soal untuk kalian kerjakan. Ada 5 soal Mem kasih untuk kalian kerjakan. Nah, PR-nya nanti yang 5 soal kalian akan kerjakan di buku PR matematika ya. Di buku PR matematika kerjakan, setelah selesai dikerjakan nanti dikirim ke Mem Rusli. Boleh di WA ya, atau di Japri. Nanti Mem akan kasih kepada kalian nomor WA Mem ya. Oke, anak-anakku, kita masuk ke pembelajaran. Pelajaran 1 mengenai pecahan. Apa sih pecahan itu? Kita akan lihat. Pecahan itu apakah bulat atau pecahan? Nah, pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Jika sebuah benda dibagi menjadi 2 bagian sama besar, maka nilai setiap bagian adalah setengah atau 1/2 bagian dari jumlah benda seluruhnya. Dari jumlah benda seluruhnya ya. Pecahan dinyatakan dalam bentuk A/B. A ini disebut sebagai pembilang, sedangkan B disebut sebagai penyebut. Kita lihat contohnya. Contoh 1/2, 1 ini angka 1 atau angka yang di atas ini disebut sebagai pembilang. Sedangkan 2, angka yang di bawah ini disebut sebagai penyebut. Baik, anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Nomor 1, ini ada sebuah lingkaran. Sebuah lingkaran kita bagi 2. Bagi 2 dengan besar yang sama. 1 kita warnai, 1 tidak kita warnai. Nah, ini pecahan dari lingkaran ini yang dibagi 2 ini sama dengan kita tulis 1/2. 1/2 ya. Ini adalah gambar lingkaran yang dipotong menjadi 2 bagian dari keseluruhan. Jika 1 kita ambil atau 1 kita warnai atau 1 kita arsir, boleh ya. Mau kita ambil boleh, kita warnai boleh, atau kita arsir boleh. Maka dapat kita tuliskan dalam pecahan menjadi 1/2. Lalu soal nomor 2 atau contoh nomor 2, ini ada sebuah persegi panjang. Persegi panjang ini kita bagi 4 menjadi 4 bagian. Kita lihat, ini 1, 2, 3, 4. Nah, yang ditanya adalah berapa nilai pecahan yang diwarnai? Baik,
akan kerjakan. Kita akan hitung berapa banyak yang diwarnai. Karena yang ditanya berapa nilai pecahan yang diwarnai, kita akan hitung berapa yang diwarnai. Oke, kita perhatikan gambar. Ini adalah yang diwarnai. Ini satu, kita lihat ya, satu. Kemudian ini ada satu lagi, berarti yang diwarnai ada berapa? Ada dua, satu, dua. Nah, kalau ini kita sudah dapat yang diwarnai ada dua, maka kita akan tulis di sini dua di atas ya. Kita tulis ini dua. Dua ini disebut sebagai pembilang. Kemudian bawahnya berapa? Kita hitung. Kita hitung dari jumlah keseluruhan kotak ini. Jumlah keseluruhan ya. Berarti ikut yang diwarnai sama yang tidak diwarnai. Kita akan hitung. 1, 2, 3, 4. Ada berapa kotak anak-anak? Ya, 4. Jadi makanya nilai pecahan dari contoh nomor 2 ini kita akan tulis 2/4. Artinya 2 diwarnai dari 4 kotak. Ya. Baik. Contoh nomor 3, ini persegi panjang juga. Persegi panjang ini kita hitung ada berapa bagian atau ada berapa kotak. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 kotak. Nah, yang ditanya, berapa nilai pecahan yang diwarnai? Yang diwarnai, yang warna apa anak-anak tuh? Iya, warna merah. Lalu kita akan hitung. Kita hitung ya, kita akan lihat yang diwarnai dengan warna merah. Oke, 1, 2, 3, 4. Ada berapa anak-anak? Iya, betul, ada 4. Nah, 4 kita tulis di atas. Ini kita tulis di sini 4. Di atas ya. Kemudian untuk di bawahnya kita akan hitung dari jumlah keseluruhan kotak persegi panjang ini. Kita akan hitung semua ya, seluruh berarti semuanya, bukan hanya yang diwarnai saja. Kita akan hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8. Jadi nilai pecahan dari persegi panjang ini adalah 4/8. Lalu kita lihat, kita masuk ke pecahan senilai. Kalau tadi kan pecahan, kita sudah tahu bahwa pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan, setengah dari bagian keseluruhan. Oke, sekarang pecahan senilai. Apa sih arti senilai? Kita akan lihat. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk yang berbeda tetapi memiliki nilai yang sama ya. Bentuknya berbeda tapi nilainya sama. Kok bisa sih bentuknya berbeda tapi nilainya sama? Dari mana bisa? Bagaimana mungkin? Oke, kita akan buktikan. Kita akan kerjakan sama-sama. Anak-anak tuh perhatikan contoh nomor 1. Ini masih tadi contoh nomor 1 yang lingkaran itu ya. Lingkaran, satu lingkaran dibagi 2, nilai pecahannya sama dengan 1/2. Kemudian yang nomor 2, satu persegi panjang dibagi 4 kotak atau dibagi 4 bagian, yang diwarnai ini nilai pecahannya sama dengan 2/4. Kemudian contoh nomor 3, satu persegi panjang dibagi 8 bagian, maka yang diwarnai, nilai pecahan yang diwarnai adalah 4/8. Nah, kita akan perhatikan apakah ini senilai ya, apakah ini sama. Oke, kita akan tulis di sini 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan
4/8. Jadi ini adalah senilai 1/2 senilai dengan 2/4 senilai dengan 4/8. Kok bisa sih, Men? Kan 1/2 kan beda dengan 2/4. Kan beda dengan 4/8. Iya, memang betul. Tapi kalau kita kerjakan, ini nanti hasilnya akan sama ya. Akan sama. Sekalipun angkanya berbeda. Oke, sekarang kita masuk dulu ya ke cara menentukan pecahan senilai. Untuk menentukan pecahan senilai, kita bisa mengerjakan dengan melihat gambar atau dengan cara pembagian atau dengan cara perkalian. Oke, anak-anak, kita akan lihat satu persatu. Kita akan kerjakan satu persatu ya. Oke, kita akan lihat dulu yang nomor 1, menentukan pecahan senilai dengan gambar. Ini kita melihat gambar ya. Melihat gambar. Dengan melihat gambar, kita bisa menentukan nilai pecahan tersebut dari gambar itu. Oke, kita akan perhatikan satu persatu ya. Tetap semangat ya anak-anakku ya. Oke, nomor 1 kita lihat di sini ada gambar pizza. Siapa ya yang suka pizza? Mem juga suka ya. Oke, ini ada gambar pizza. Nah, ini separuh atau setengah berisi pizza, sedangkan satunya sudah diambil, sudah dimakan. Nah, berarti nilai pecahan dari pizza ini adalah 1/2. Kenapa 1/2 anak-anakku? Karena pizzanya tinggal 1, maka yang 1 ini kita tulis di atas. Ini 1. Dari berapa bagian? Dari 2. 1, 2. Nah, makanya tulis di bawah 2. Kemudian perhatikan contoh nomor 2. Ini masih sama. Pizza, satu loyang ini pizza. Pizzanya tinggal 2. Sudah dimakan 2, nggak tahu siapa yang makan ya. Nah, kita akan lihat pecahan yang ada di dalam loyang pizza ini. Ada berapa anak-anakku pizzanya? Tinggal berapa? Kita hitung. 1, 2. Oke. 2 dari berapa? 2 dari 4. Satu loyang ini ada 4 bagian. Tapi pizzanya tinggal 2. Maka pecahan untuk ini, untuk pizza yang satu loyang ini adalah 2/4. Berapa tadi pizzanya anak-anak? 1, 2. Maka kita tulis di atas 2. Lalu di bawahnya kita hitung keseluruhan pizza ini. Walau juga dia sudah dimakan, ya kita tetap hitung ya. Jadi kita hitung. Coba kita hitung ada berapa. Ada berapa potong tadinya? 1, 2, 3, 4. Jadi kita tulis di sini di bawah 4. Oke. Itu kan 2/4 kan, yang kosongnya juga 2. Yang sisanya yang sisanya juga 2. Oke. Nah, kita lihat contoh nomor 3. Contoh nomor 3 ini kebetulan sama ya, jumlah yang kosong dengan yang terisi. Contoh nomor 3, ini ada satu loyang pizza. Kita akan hitung dulu ya, satu loyang ini dibagi berapa bagian ini. Kita hitung dari yang ada pizzanya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 bagian. Nah, sekarang pizzanya yang ada berapa ya? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ini belum dimakan nih. Yang 4 lagi sudah dimakan. Oke, berarti yang ada, yang berisi pizza ini, jumlah yang berisi pizza ini kita akan tulis di atas. 1, 2, 3, 4. Makanya kita tulis di sini 4. Nah, berapa jumlah keseluruhan? Berapa potong tadinya pizza ini? Ada 8.
Jadi nilai pecahan dari 3 ini, contoh nomor 3 ini adalah 4/8. Ya, jadi anak-anakku paham ya. Lalu kita akan kerjakan bagaimana cara menentukan pecahan senilai dengan pembagian. Kalau tadi kita sudah kerjakan dengan gambar, sekarang kita tidak melihat gambar, tapi dengan angka atau dengan cara pembagian. Nah, anak-anak harus perhatikan di sini apa sih rumusnya untuk mengerjakan pecahan senilai dengan pembagian. Oke, anak-anakku tetap semangat ya, perhatikan. Nah, rumusnya atau kata kuncinya adalah untuk mengerjakan pecahan senilai dengan pembagian, pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama, kecuali angka 1. Angka yang sama artinya pembilang dengan penyebut angkanya sama, tidak boleh berbeda. Contoh nomor 1, 6/12. Kita akan mencari pecahan senilainya. Tadi kan kata kuncinya, cara mengerjakannya atau rumusnya adalah pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama, kecuali angka 1. Angka 1 nggak usah ya, karena kalau kita bagi dengan angka 1 ya tidak merubah nilai bilangan itu. Jadi angka 1 kita nggak usah kerjakan. Kemudian kita lihat, kita akan bagi dengan angka yang sama. Artinya angka yang sama ini angka yang bisa dibagi ya. Kalau tidak bisa, ya tidak bisa pakai angka itu. Kita lihat 6/12. 6 ini pembilang, 12 ini penyebut. Nah, kita akan kerjakan dibagi dengan angka yang sama. Berarti pembilang dengan penyebut harus sama angkanya, pembagiannya. Kalau pembilang dibagi 2, maka penyebut dibagi 2. Kalau pembilang dibagi 3, maka penyebut dibagi 3. Kalau pembilang dibagi 4, maka penyebutnya dibagi 4 dan seterusnya. Oke, kita lihat. 6/12 sama dengan kita bagi, kalau bagi 1 kan tadi ya ada rumusnya, dibagi 1. Dimulai dari dibagi 2. Kalau dibagi 2 bisa, kita bagi 2. Kalau dibagi 3 bisa, kita bagi 3. Tapi kalau nggak bisa dibagi 3, bagi dengan bagi 4. Kalau nggak bisa bagi 4, bagi angka seterusnya yang bisa dibagi ya. Oke, kita perhatikan, kita akan bagi dengan angka yang sama. Angka yang sama pembilang dan penyebut. 6/12. 6/12 kita bagi 2. 6 dibagi 2 bisa ya. Kemudian 12 dibagi 2. Jadi artinya pembilang dan penyebut angkanya sama untuk pembaginya ya. Kalau dibagi 2 di atas, di bawah dibagi 2. 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 anak-anak berapa? Nah, berharap di kelas 3 kalian sudah belajar pembagian dan perkalian ya, karena pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Kalau anak-anak sudah tahu perkalian, maka sudah tahu pembagian. Oke, kita akan bagi. 6 dibagi 2 berapa anak-anak? 6 dibagi 2, 2 dikali berapa sama dengan 6. Oke ya. 6 bagi 2 sama dengan 3. Kemudian perhatikan yang di bawah, penyebut 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 atau 2 dikali berapa sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi 6/12 ini sama dengan 3/6. Lalu ini kan kita bagi dengan angka yang sama, kita bagi dengan angka 2. Coba kita bagi dengan angka yang lain. 6/12 sama dengan, kita bagi dengan angka 3 ya. Kalau angka 3, kalau 3 di atas, di bawah juga harus 3. Kita bagikan. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi 6/12 sama dengan 2/4. Sama ya, hanya angkanya yang berbeda, tapi nilainya sama. Kemudian contoh nomor 2, 5/10.
5/10 sama dengan kita bagi dengan angka yang sama, pembilang dan penyebut sama ya. Nah, kalau 5 dibagi 2, bisa nggak anak-anak? Nggak bisa. Kenapa kita nggak ambil, kita bagi 2? Karena memang tidak bisa dibagi 2. Dibagi 3, 5 dibagi 3 bisa? Nggak bisa juga. 5 dibagi 4 bisa? Oh, tidak bisa juga. Jadi kita ambil dibagi 5, pembagian 5. Kalau 5 di atas berarti dibagi 5 di atas, di bawah juga dibagi 5. 5 dibagi 5 sama dengan berapa anak-anakku? Iya, pintar, 1. Kemudian perhatikan yang di bawah. 10 dibagi 5. 10 dibagi 5, 2. 5 dikali berapa sama dengan 10? Sama dengan 2. Jadi 5/10 sama dengan 1/2. Oke, jadi kita lihat di sini. Apa sih hasil yang kita sudah kerjakan ini untuk pecahan senilai dengan cara pembagian? 6/12 sama dengan 6/12 sama dengan atau senilai dengan 3/6, senilai dengan 2/4. Jadi ini sekalipun angka pecahan ini berbeda, tapi dia adalah pecahan senilai. Kita tadi sudah buktikan ya, kita sudah kerjakan. Kemudian contoh nomor 2, 5/10 sama dengan 1/2. Jadi ini adalah senilai, 5/10 sama senilai dengan 1/2. Bagaimana anak-anakku? Gampang? Iya, gampang ya. Kita akan belajar bersama-sama. Kalau kalian tidak paham atau kurang paham, silahkan bertanya ya. Kita lanjut ke nomor 3. Masih menentukan pecahan senilai ya. Menentukan pecahan senilai dengan cara perkalian. Kita akan lihat rumusnya apa sih, kata kuncinya apa sih untuk mengerjakan pecahan senilai dengan perkalian. Rumusnya, pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka yang sama, kecuali angka 1. Tadi kalau pembagian dibagi dengan angka yang sama. Untuk perkalian dikalikan dengan angka yang sama. Contoh kita lihat, perhatikan baik-baik angka di sini. 1/2, Mem ambil angka yang kecil dulu ya, supaya kalian gampang untuk memahaminya. 1/2 sama dengan, kita akan mencari pecahan senilai. Kalau angka yang di atas kita kalikan 2, maka angka yang di bawah juga kita harus kalikan dengan 2. Sama ya dengan pembagian. Kalau pembagian tadi dibagi, angka yang di atas dibagi dengan 2, maka di bawah juga harus dibagi 2. Tidak boleh berbeda angkanya. Oke, kita lihat 1/2 sama dengan kita kalikan dengan 2. Pembilang dan penyebut kita kalikan 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. Penyebutnya 2 dikali 2 sama dengan 4. Berarti 1/2 sama dengan 2/4. Kemudian ini kita lihat, ini kan tadi kita kalikan 2/2. Sekarang kita lihat angka yang berbeda. Untuk perkalian angka yang berbeda. 1/2 sama dengan 1, kita kalikan dengan angka 3 ya. 1 kali 3 sama dengan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Oke, di sini kesimpulannya kita lihat di sini bahwa 1/2 senilai dengan 2/4 senilai dengan 3/6. Ini sama ya, ini artinya senilai. Sekalipun angkanya berbeda-beda, ini 1/2, 2/4, dan 3/6, ini berbeda angka pecahannya, tapi ini artinya adalah senilai. Ya, jadi anak-anakku ini kita harus perhatikan ya, kita harus bisa buktikan bahwa
dia adalah senilai. Nah, kita sudah belajar mengenai pecahan, arti pecahan, dan pecahan senilai. Nah, sekarang giliran kalian. Dan sudah selesai terangkan, menerangkan materinya, giliran kalian untuk mengerjakan soal ya, latihan soal yang menjadi PR-nya. PR ini dikerjakan di buku tulis, nggak banyak-banyak kok main kasih PR-nya atau soal, latihan soalnya. Kalian supaya biasa mengerjakan latihan, kita soal-soal kita harus rajin mengerjakan latihan soal-soal ya. Hanya 5 ya, nggak banyak, hanya latihan soal aja dari materi yang kita sudah pelajari. Oke, perhatikan nomor 1, tentukan bentuk pecahan dari bagian yang diwarnai sesuai dengan gambar di samping. Dari gambar ini tadi kan kita sudah pelajari mengenai pecahan dan pecahan senilai. Jadi lihat yang diwarnai, ada berapa bagian dari lingkaran ini. Oke, nomor 2, warnailah gambar sesuai dengan nilai pecahan 2/5. Nah, kalian perhatikan gambar lingkaran ini, ada berapa bagian ini. Kemudian yang disuruh adalah warnai hanya 2 dari lingkaran ini. Kemudian nomor 3, isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat agar kedua pecahan menjadi senilai. Nah, 1/2 tadi kita sudah pelajari ya. Nanti kalian isi titik-titiknya ini. Kemudian nomor 4, 2/3 sama dengan 6 per titik-titik. Nomor 5, 3/4 sama dengan 6/8. Ini kalian mencari pecahan yang senilai ya. Pecahan yang senilai, untuk pecahan senilai kalikan dengan angka yang sama, atas dan bawah harus sama, atau bagi dengan angka yang sama, atas dan bawah bagi dengan angka yang sama. Oke, anak-anakku, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Kita sudah belajar mengenai pecahannya. Jadi, dan berharap kalian bisa memahami pembelajaran kita pada hari ini. Inilah penjelasan mengenai pecahan dan pecahan senilai. Semoga anak-anakku bisa memahami dan bisa mengikuti pelajaran yang Ben sudah jelaskan pada hari ini ya. Jadi inilah pelajaran kita, mengucapkan terima kasih kepada anak-anak. Kita sudah belajar bersama-sama, dan jangan lupa sekalipun anak-anak belajar dari rumah, tetap semangat, dan jangan lupa protokol kesehatannya, makan makanan yang bergizi, minum air putih yang banyak, istirahat yang cukup, tetap semangat ya. Jadi mengucapkan selamat pagi kepada anak-anakku semua. Tetap semangat, salam sehat, dan sampai jumpa kita di pertemuan berikutnya hari Rabu depan ya. Oke, mengucapkan selamat pagi buat anak-anakku semua. God bless you. Bye.